Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Kali ini saya pengen gibah terhadap salah satu guru atau panutan saya, meskipun dia tidak mengakui saya sebagai murid. Siapa itu? Adalah Elon Musk. Ya, siapa sih yang nganggap dia sebagai referensi sekarang ini? Ini orangnya gila banget ya. Akhirnya, tepat pada tanggal 30 Mei jam 3.22 sore Eastern Time, atau kalau di Indonesia itu tanggal 31 Mei jam 2.22 dini hari, dari Kennedy Space Center NASA di Florida, SpaceX resmi menjadi perusahaan pertama yang mengirim astronot ke luar angkasa. Menggunakan kapsul Dragon dan roket Falcon 9, SpaceX mengirimkan dua orang astronotnya, Bob Behnken dan Doug Hurley, ke International Space Station di luar angkasa sana. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds in. Ya, meskipun saya nggak kenal Elon Musk, sorry, kebalik. Dia nggak kenal saya kenal dia. Makanya saya tetap nganggap dia, ngeklaim dia sebagai guru. Walaupun dia nganggap saya sebagai murid. Ya udah biasa lah ya, udah banyak orang kayak gitu. Tapi saya tetap menjadikan dia sebagai referensi saya. Terutama misalnya nih, dalam waktu saya berbisnis. Kedua, kalau saya lagi ngejar ambisi, saya punya ambisi gimana. Ketiga, mungkin kalau saya lagi saatnya berinovasi, inovasi apapun lah pokoknya, saya tetap mengacu pada dia. Kadang-kadang terlepas dari kontroversi ya, kontroversi dia di Twitter banyak sana sini ya, tetap aja saya melihat dia sebagai orang yang gigih, yang benar-benar persisten sekali untuk mengejar ambisinya. Terlepas dari banyaknya keberhasilan atau pencapaian seorang Elon Musk seperti SpaceX atau Tesla, yang sekarang katanya udah ngalahin GM, General Motor dan Ford, digabung itu sama aja dengan penjualannya Tesla. Gila banget. Padahal GM sama Ford itu kan rajanya Amerika sekian puluh tahun ya. Tapi ternyata seorang Elon Musk itu juga, again, dia seorang manusia yang punya list kegagalan itu banyak. Dan bahkan faktanya banyak orang yang berhasil yang saya mungkin kenal, baik melalui bacaan, baik melalui berita, baik melalui buku, yang list keberhasilannya itu sebenarnya jauh lebih sedikit daripada list kegagalannya. Nah, sayangnya banyak dari kita itu yang kadang-kadang cuma silau dengan saat dia berhasil dan tidak mempelajari saat dia gagal. Nah, kali ini selain saya tadi cerita tentang rekornya dia yang udah ngirim orang ke antariksa, saya pengen juga cerita nih dihimpun dari beberapa sumber. Ternyata seorang Elon Musk itu juga punya list of failure atau list kegagalan, daftar kegagalan selama ini yang mungkin amat sangat fenomenal. Lagi saya ceritakan ini sebenarnya cuma buat referensi buat saya sendiri ataupun buat teman-teman yang siapa tahu dengan tahu bahwa dia itu ternyata tidak hanya sebagai seorang super inovator, tetapi juga pernah mengalami kegagalan. Manusiawi sekali kan. Saya coba bacain ya beberapa ya, soalnya banyak sekali, tapi saya ambil kayak top 7 atau 8 deh. Yang pertama, ternyata seorang Elon Musk pernah gagal waktu pengen kerja di Netscape. Netscape-nya rugi sekarang ya kayaknya ya. Selanjutnya, ternyata dia pernah di-kick atau dipecat dari perusahaannya sendiri yang namanya Zip2. Itu pada sekitar tahun 86. Terus kalau teman-teman pasti tahu PayPal kan, itu kayak metode pembayaran yang amat sangat terkenal bahkan sampai sekarang. Itu kan PayPal diciptakan ditemukan oleh Elon Musk. Ternyata pada saat Elon Musk menciptakan produk pertama buat PayPal, itu pernah dianugerahi sebagai top 10 bisnis ide terburuk sepanjang masa. Gila ya. Sekarang ternyata sukses banget. Selanjutnya, sebelum hari tanggal 30 Mei kemarin, ternyata Elon Musk itu tuh beberapa kali mengalami kegagalan untuk meluncurkan atau menaikkan roketnya sampai akhirnya amat sangat berhasil seperti kemarin. Dan sebagai tambahan nih, yang bikin kita amazed sebenarnya, kalau dulu kan kalau kita ngeliat peluncuran roket misalnya milik NASA lah zaman-zaman dulu itu ataupun milik Rusia, begitu dia meluncur mungkin roket pendorongnya akan jatuh di mana ya biasanya di laut ataupun di mana ya, jatuh gitu aja. Roket kemarin punya Elon Musk itu ternyata bisa balik ke tempat dia diinginkan. Jadi baliknya benar-benar kayak kalau film Iron Man, dia mendarat balik. Coba deh di search di YouTube. Jadi itu benar-benar amazing buat saya. Bahkan pada saat dia meluncurkan ini, mendemokan ini, itu proses demonya hampir mirip mengingatkan saya seperti Steve Jobs kalau lagi launching produk-produknya dia, seperti iPhone, seperti iPod, iPad dan banyak hal. Ingat kan dulu waktu Steve Jobs ngeluarin
iPod kecil, kita nggak tahu sampai dengan katakanlah 90% momennya tiba-tiba ternyata itu nyelip di kantong celana jeansnya dia kan. Itu kayak surprising moment banget. Demikian pula dengan Elon Musk, dia tidak menceritakan roketnya akan seperti apa sampai dengan terakhir itu ternyata roketnya saya pikir itu akan jatuh di samudra somewhere lah di mana. Ternyata dia akan balik, benar-benar balik dengan sempurna dan landed dengan sempurna, tegak. And watch for the landing legs deploy at the tail end of that landing. And that landing burn has started. Both boosters looking to be on track towards their respective landing zones. Have started. Star boosters landing legs have deployed. And the Falcons have landed. Nah, selanjutnya Tesla, pabrikan mobil, merek mobil. Alhamdulillah saya udah pernah naik Tesla, keren banget sih memang. Itu kayak nggak ada mesin, namanya juga electric car, bener-bener kayak iPad tapi dikasih wagon, bisa jalan dikasih roda gitu kan. Jadi jangan ngarepin nyolong mesin mobil pada mobil Tesla, kadang nggak ada mesinnya. Bener-bener kayak iPad, bener-bener kayak iPad. Nah, ternyata Tesla sendiri yang seperti tadi saya ceritakan, sekarang sudah ngalahin penjualannya General Motors sama Ford digabung sekaligus, itu pernah bangkrut. Ceritanya detailnya gimana, nanti kita bahas di lain waktu. Selanjutnya, sama seperti Tesla, SpaceX sebelum kemarin berhasil meluncurkan secara sukses itu juga pernah bangkrut. Yang terakhir, hubungannya sama PayPal. Ini sih parah sih. Si Elon Musk itu pada waktu saat menjabat sebagai CEO PayPal, dia tuh juga pernah dipecat. Yang parahnya, dia dipecat saat lagi honeymoon. Parah ya.